Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Arif Nitanto, NIM 1710201090. Saya salah satu mahasiswa Unisa Ilmu Keperawatan. Di sini dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perawatan CVC dan pengukuran CVP guna memenuhi tugas evaluasi keperawatan kritis. Dalam video kali ini saya mengambil contoh kasusnya nanti pasien Tuan P ada pemasangan infus di bagian dada sebelah kiri dan perlu dilakukan perawatan luka di bagian infusnya. Langsung saja saya mulai ya. Untuk yang pertama itu orientasi. Di orientasi ini saya langsung saja, saya sudah mempersiapkan diri, saya sudah mengeksplorasi rasa takut saya dan saya siap bertemu dengan pasien. Saya sudah cuci tangan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Di sini saya perawat Eko yang bertugas di Bangsal Dahlia pada siang hari ini. Di sini saya akan sesuai dengan rekam medis Bapak. Di sini saya akan melakukan perawatan luka di bagian infus di dada Bapak. Setelah itu saya juga akan melakukan perawatan CVP ya Pak ya. Yang tujuannya sendiri itu untuk memberikan rasa nyaman dan juga mengontrol adanya infeksi atau tidak, seperti itu, dan mengurangi adanya infeksi. Untuk yang pertama saya pakai handscoon-nya terlebih dahulu ya Pak ya. Setelah kita pakai handscoon, setelah itu kita pasangkan perlak di bagian insersi, di bagian samping. Tadi kan di sebelah kiri, di bagian samping sebelah kiri. Setelah itu kita buka balutan insersinya menggunakan menggunakan swab. Nah, setelah itu kita observasi kepatenan CVC-nya. Nah, dengan cara kita melihat adanya darah kering di bagian jarumnya atau tidak. Jadi kita lihat aja nanti kalau misalnya ada darah yang menggumpal, yang mengering seperti itu. Setelah itu lihat adanya infeksi, seperti nanti kita lihat adanya pus apa enggak, ada tanda gejala kayak gimana gitu, tanda-tanda infeksi lah. Nah, setelah itu kita lakukan perawatan luka. Jadi kita bersihkan luka menggunakan kasa yang sudah dibasahi. Jadi nanti kita bersihkan melingkar searah jarum jam, dan kemudian kita lakukan sampai bersih. Nah, setelah bersih kita balut luka dengan kasa kering yang sebelumnya sudah kita baluri menggunakan salep antibiotik. Nah, nanti kita baluri dulu itunya menggunakan antibiotik, kemudian kita fiksasi menggunakan Hansaplast. Nah, setelah selesai nanti kita bereskan alat perawatan lukanya. Kita mulai dengan perawatan CVP. Yang tujuan, kalau CVP ini sendiri nanti tujuannya Pak itu untuk menambahkan cairan ke dalam tubuh Bapak, jadi supaya ada cairannya. Nah, nanti untuk yang pertama kita tentukan terlebih dahulu titik yang biasa disebut dalam perawatan ini 0 point. Jadi dengan cara mengangkat tangan kiri terlebih dahulu, kan nanti kita lihat saja di titik interkosta 4, kemudian ditarik ke arah di titik interkosta 4, jadi kita raba sampai di 4, kemudian kita tarik ke arah mid aksilanya. Nah, jadi di tengah-tengah, di bagian di tengah-tengah, di garis tengah-tengah. Kita ambil garis tengah-tengahnya. Nah, setelah itu di bagian mid aksila kan. Kenapa kita ambil di bagian aksila, di mid aksilanya? Karena di bagian mid aksila itu sendiri merupakan bayangan atrium kanan. Bayangan atrium kanan. Nah, setelah itu kita temukan titik linknya. Nah, kemudian dengan cara mensejajarkan letak jantung dengan skala pengukur manometer dengan 0 point. Jadi
kita ukur kan tadi. Nah setelah itu kita klem. Nah ya, kita klem semua saluran ke pasien dengan tangan kiri. Jadi selang-selang yang masuk ke tubuh pasien itu kita klem menggunakan tangan sebelah kiri, dan tangan sebelah kanan itu mengalirkan, ya, menjalankan aliran, diklem aliran ke manometer. Jadi tangan kiri mengklem ke seluruh tubuh, tangan kanan mengklem aliran yang ke manometernya. Nah setelah itu kita mengalirkan NaCl ke manometer. Jadi dari mesin itu kan nanti dari NaCl-nya kita alirkan ke manometer, dan dari manometer kita alirkan ke seluruh tubuh. Jadi sirkulasinya nanti seperti itu NaCl-nya. Setelah itu mengatur di atas nilai normal CVP. Setelah itu kita atur tekanannya itu di atas nilai normal CVP, itu nilainya itu 4 sampai 10. Jadi kita usahakan di atasnya, nilainya di atasnya. Kan kalau nilai normalnya 4 sampai 10, jadi kita bisa 12, 13, 14, 15 seperti itu. Nah setelah itu kita mengalirkan NaCl ke CVC dengan memperhatikan undulasi. Undulasi itu naik turunnya tekanan, terus menghitung hasil CVP. Kita ambil contoh, kita ambil hasilnya, hasil dari itunya 12. Nah kemudian kita klaim hasil CVP, kemudian membuka klaim saluran maintenance. Nah dari itu tadi kan sudah kita lakukan, kemudian kita melakukan penutupan ke bapaknya. Baik Bapak, itu tadi serangkaian tindakan yang sudah saya berikan. Bagaimana Bapak perasaannya setelah dilakukan perawatan CVC dan perawatan luka pada bagian infus Bapak? Baik Pak, kalau misalnya sudah merasa lebih nyaman, dan juga tadi saya lihat juga udah lukanya nggak ada infeksinya Pak. Nanti semoga bisa cepat sembuh ya Pak ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, ada yang dikeluhkan, bisa pencet tombol di bagian sebelah kanan Pak, atau ada yang perlu ditanyakan seperti itu. Kalau tidak ada, saya pamit ya Pak ya. Saya pamit, saya mau ke ruangan perawat terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Untuk dokumentasinya itu S-nya pasien mengatakan sedikit nyeri di bagian pemasangan infusnya. Setelah itu O-nya, data objektifnya itu tidak ada infeksi di bagian insersinya, di bagian infusnya itu. Setelah itu asesmennya, masalah pasien teratasi sebagian, dan planningnya lakukan intervensi lanjutan. Baik, terima kasih. Itu tadi serangkaian tindakan perawatan CVC dan perawatan CVP, dan juga perawatan luka insersi pada pasien. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.